Apalagi rakyat Indonesia yang lain. Apalagi yang demo-demo kayak begitu. Mau dia S2, nggak mungkin bisa dapat. Kecuali punya akses. Nah, akses ini Pak, yang harus transparan. Maksud saya, semuanya harus terbuka. Kita buka-bukaan saja. Anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia dari fraksi PAN, Primus Yustisio, melayangkan kritik tajam terhadap mekanisme seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dalam rapat bersama pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan pada Kamis 11 September, Primus menilai proses seleksi LPDP masih kurang transparan dan belum menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, beasiswa semestinya diprioritaskan bagi pelajar berprestasi yang juga berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, ia menyoroti kecenderungan penerima beasiswa justru berasal dari kalangan dengan kondisi finansial di atas rata-rata. Primus mendesak agar pemerintah lebih selektif dalam menentukan penerima sehingga program LPDP benar-benar tepat sasaran dan mampu memperluas akses pendidikan secara adil. Lebih lanjut, ia meminta Kementerian Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi yang berjalan saat ini. Evaluasi tersebut penting agar ke depan tidak ada kesan bahwa LPDP hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia juga menekankan bahwa beasiswa negara harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan belajar, bukan sekedar penghargaan bagi mereka yang sudah memiliki privilege. Dengan begitu, cita-cita mencetak generasi unggul dari berbagai lapisan masyarakat dapat terwujud. Primus menambahkan kritik yang ia sampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan dorongan agar pengelola dana pendidikan lebih transparan, adil, dan sesuai tujuan awal pembentukannya. Ia berharap suara masyarakat yang merasa kurang terakomodasi bisa menjawab lewat perbaikan kebijakan ke depan. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Karena di Indonesia itu yang berprestasi itu orang tuanya di atas rata-rata punya kemampuan secara finansial. Nah, ini harus dipilah, Pak. Nah, terus juga LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma yang dilaporkan kepada publik itu setiap tahunnya cuma agregat saja yang diterimanya saja. Tapinya kemana, dari mananya. Nah, ini perlu ke depan, Pak, dibuka. Orang ini bagaimana nih diterima. Terus juga persyaratannya tidak perlu diperberat, Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya. Nah, banyak di antara mereka itu, ya, kawan-kawan yang memberikan masukan kepada saya karena pengen, Pak. Ada contoh 2 tahun yang lalu saya sudah WA sama Pak Heru karena saya punya keponakan. Pintar, Pak, dapat beasiswa hukum di Leiden. Ini nggak aba-aba, Pak. Tapi dia anak yatim. Saya mau bantu, kurang juga. Besar, Pak, kebutuhannya. Tapi diambil perusahaan sana, Pak. Dengan perjanjian nanti jadi warga negara sana. Dia terima, Pak. Walaupun dia dengan nangis-nangis kayak begitu. Ini fakta, Pak. Itu saya, Pak. Anggota Komisi 11. Kalau punya privilege, ternyata tidak mempan juga ke Pak Heru. Apalagi rakyat Indonesia yang lain. Apalagi yang demo-demo kayak begitu. Mau dia S2, nggak mungkin bisa dapat. Kecuali punya akses. Nah, akses ini, Pak, yang harus transparan. Maksud saya. Semuanya harus terbuka. Kita buka-bukaan saja. Dan sekedar informasi, saya tidak punya sosmed, jadi habis ini pakai buzzer diserang saya masih tetap tidur nyenyak. Karena saya nggak membaca. Itu. Kadang-kadang kan setiap lembaga instalasi punya pendukungnya, habis ini komentar kalau jadi sesuatu, tapi saya rasa itu sudahlah, tinggalkan. Bapak, Ibu, kita ada di jabatan ini bukan karena pandaian kita, Pak. Ini qadarullah, takdir Allah. Yang mau jadi di tempat ini, banyak yang jauh lebih baik di tempat saya ini, Pak. Lebih mampu. Kenapa saya? Mungkin saya bisa berbicara seperti ini. Begitu juga Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau saya sedikit, ya,
bukan mau ngajarin. Bapak dan Ibu ini jauh lebih pandai. Tapi saya rasa ini cuman ingin mengeluarkan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap lapisan. Nah itu. Jadi saya berharap Pak, saya nggak sedang marah Pak ya, saya cuman ini aja. Dan juga tidak sedang acting, ini beneran. Iya. Jadi jangan-jangan ini. Dan ini kan karena Pak Darto kecil Pak, jadi agak berani saya. Gitu. Kalau ke Inspektorat Pak Heru saya agak santun dikit. Gitu. Dan terakhir, Stan, ya. Siapa di sini kawan-kawan dari Kemenkyu lulusan Stan? Saya rasa banyak Pak ya. Dan berkarir, apalagi BPK, hampir. Nah, ketua komisi juga alumni Stan, Pak Darto juga. Apakah waktu itu tinggalnya di mana Pak? Di PJMI kan Pak, ngekos. Kenapa saya ketawa? Itu fakta ya. Iya, karena mereka mantan di sana, saya tahu itu. Sekarang setelah COVID, ini aspirasi dari masyarakat sana. Saya penting rasanya, itu bukan daerah pemilihan saya Pak Ozi, kakak. Tapi ya, saya ke sana sholat, saya ditegur sama RW-nya. Mantan Stan ternyata. Gitu loh, bukan mantan Stan. Dia punya rumah kos-kosannya untuk orang Stan. PJMI itu Pak, itu terkenal ya, tempat lesnya anak-anak Bintaro dan Cilduk. Ini kalau ada Pak Mekeng, anaknya aja les di situ Pak. Jadi kalau mereka setiap yang belajar di sana, kalau weekend libur, dia tetap di sana yang dari daerah, itu buka les. Bahkan sorenya, malamnya buka les. Jadi ilmu yang dia dapat, langsung dia terapkan. Bahkan tidak hanya matematika Pak. Bahasa Inggris pun lesnya di situ. Nah sekarang tidak ada itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ditutup. Dan masyarakat yang berinvestasi itu, dia bikin kos-kosan itu, gulung tikar. Ada yang masuk rumah sakit. Kenapa? Karena Stan bangun asrama. Bagaimana ekonomi ini bisa bergulir Pak? Mata rantainya dipotong. Jadi saya rasa ya Pak Heru ya, ini kawan-kawan nih mantan Stan, harus ada kunjungan nih, kunjungan spesifik ke PJMI. Lihat, apakah ada Bapak, ada Pak, namanya Pak Rio. Itu kena stroke Pak. Waktu dia pikir karena demand-nya tinggi ya terhadap calon mahasiswa Stan ini, dia bangun 5 lantai nih. Karena kapan lagi pas COVID, ini waktu yang tepat nih, nggak ada orang, dia bangun nih. Dia pinjem bank, ternyata tidak ada, kosong. Nah ini menurut saya menjadi berikutnya mau ditindaklanjuti terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan, saya sudah menggugurkan kewajiban saya. Semoga ada kabar baik buat mereka dan bisa harapan mereka tentu saja bisa terpenuhi ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan pimpinan. Mohon maaf sekali lagi kalau saya agak ceplas-ceplos ya, karena ini penting rasanya dua hal yang harus kita tindak lanjuti supaya tidak ada kecurigaan di antara kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.